semuanya, perkenalkan nama aku Marisa Ana dengan NIM D10412111061. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi tentang keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu keunggulan kompetitif? Yuk simak video ini. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama, misalnya dalam segi kualitas, biaya, dan kecepatan. Jadi, keunggulan kompetitif membantu perusahaan untuk mengendalikan pasar dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Teknologi informasi menawarkan berbagai perangkat yang dapat meningkatkan kesuksesan perusahaan. Misalnya seperti biaya yang lebih murah, pelayanan yang memuaskan terhadap konsumen, dan manajemen rantai pasokan yang unggul. Strategic Information System atau SIS menyediakan keunggulan kompetitif dengan cara membantu organisasi mengimplementasikan tujuan-tujuan strategis dan meningkatkan kinerja serta produktivitas. Nah, selanjutnya ada 5 kekuatan Porter yang dikembangkan oleh Michael Porter dalam menganalisis kekuatan kompetitif. Perusahaan menggunakan model atau kerangka kekuatan ini untuk mengembangkan strategi dalam upaya meningkatkan persaingannya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hambatan bagi pendatang baru. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Pesaing akan segera bermunculan apabila industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan. Semakin banyak perusahaan kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka profit perusahaan akan semakin tinggi. Beberapa hambatan bagi para pendatang baru diantaranya adalah seperti memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten merek dagang, skala ekonomi, loyalitas pelanggan, dan peraturan pemerintah. Yang kedua ada daya tawar pemasok. Kekuatan supplier tinggi ketika pembeli tidak memiliki banyak pilihan dan rendah ketika pembeli memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembelian. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya memiliki berbagai supplier sehingga perusahaan berada dalam posisi yang kuat, terutama dalam hal negosiasi harga, kualitas, dan pengiriman. Dampak internet terhadap supplier itu bervariasi. Di satu sisi, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan berbagai alternatif supplier dan mampu membandingkan harga dengan lebih mudah. Di sisi lain, organisasi menggunakan internet untuk mengintegrasikan rantai pasokan. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah pula profit yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin tinggi profit yang didapatkan. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di sisi lain, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang keempat, adanya produk pengganti. Ancaman akan semakin tinggi apabila banyak produk pengganti. Misalnya, apabila konsumen mendapat produk pengganti yang lebih murah atau yang memiliki kualitas yang lebih baik. Semakin sedikit produk pengganti, maka semakin tinggi profit yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, tingkat persaingan dengan kompetitor. Kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Persaingan semakin ketat apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama, kualitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Sebaliknya, apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar yang sama rendah, maka perusahaan kita akan semakin diuntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas strategi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, cost leadership strategy, yaitu strategi untuk meningkatkan pembelian konsumen dengan cara memproduksi produk dengan biaya yang lebih rendah dalam industri.
Biaya produksi yang rendah artinya harga penjualan produk juga rendah. Yang kedua, differentiation strategy, yaitu strategi di mana perusahaan mengembangkan produk yang berbeda dengan kompetitor. Hal ini sedikit bertentangan dengan cost leadership strategy, di mana perusahaan dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi karena produk yang dijual memiliki kualitas atau kelebihan yang lebih tinggi. Konsep ini memiliki tujuan dan pangsa pasar tersendiri. Yang ketiga, innovation strategy, yaitu strategi memperkenalkan layanan dan produk baru, menambah fitur-fitur baru terhadap produk yang sudah ada, atau mengembangkan cara baru dalam menghasilkan produk dan jasa. Yang keempat, operational effectiveness strategy, yaitu strategi meningkatkan aktivitas operasional yang terkait dengan bisnis proses internal sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Contohnya adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pekerja, dan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, customer orientation strategy, yaitu strategi untuk fokus kepada kepuasan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan yang diberikan. Ini terkait juga dengan CRM atau Customer Relationship Management, dengan tujuan agar konsumen akan kembali menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, segitu aja penjelasan dari aku tentang keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi. Semoga video ini mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.